Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hedianto dengan NIM 220001841 dari Prodi Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Saya dari Pratikum PBA atau Pemrosesan Bahasa Alami atau disingkat NLP. Saya akan mempresentasikan tugas akhir PBA di Pratikum ini, yaitu tentang kasus pengadaan Chromebook oleh Nadiem Makarim ya, yang 2 minggu lalu kasusnya itu viral. Jadi ini topik yang aku ambil itu adalah analisis sentimen. Untuk studi kasusnya itu kasus hukum dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim berdasarkan opini publik atau warganet di kolom komentar Instagram. Nah, alasan saya itu, di kasus ini kan komentar itu sangat variatif. Ada yang berbagai emosi seperti rasa sedih, marah yang pasti, terus kritik pemerintah, khususnya untuk ke hakim, dan lain sebagainya. Bahkan ada buzzer, atau judul pun ada juga ya. Jadi dengan menggunakan modelan sentimen multitask ini, jadi multitask ini analisis sentimennya itu tidak hanya positif, netral, negatif, tapi multi-class, yang artinya itu ada spam, terus ada emoji detection, kemudian apakah itu pro atau kontra dengan Nadiem dan sebagainya ya. Jadi itu multitasknya kelas agar bisa tidak hanya positif, negatif, dan netral. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini itu banyak komentar yang variatif ya. Ada yang sebenarnya itu positif tapi seperti sarkas. Nah, biasanya kan orang Indonesia kan banyak yang sarkas. Nah, ini tidak cocok untuk positif, negatif, atau netral ya. Jadi ini kelas binary tidak cocok. Jadi menggunakan multi class yang lebih advance lagi analisis sentimennya. Untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat project ini adalah yang pertama saya menggunakan bahasa Python dengan Python 3.12 versinya. Framework UI dan webnya itu Streamlit dan digunakan untuk hostingnya juga. Kemudian machine learningnya itu PyTorch, Transformers, dan Scikit-learn. Nah, di sini Transformer untuk dijalankan model Indobird-nya. Data visualisasinya menggunakan Pandas, Plotly. Terus tools tambahannya ini yang menarik ini, yang berbeda. Mungkin yang lain tuh belum ada yang melakukan ya di praktikum ini, yaitu olah lama dengan labelingnya itu tidak manual lagi, tapi otomatis dengan LLM. Modelnya itu Onit 9 billion. Dan Hugging Face patch itu untuk deployment API inference-nya ya. Kemudian datasetnya ini saya crawling sendiri. Bisa lihat di gambarnya ini ya. Ini crawling dari Instagram memanggil API tidak resmi namanya GrabQL. Jadi ini saya crawling sebanyak ribuan komentar dengan totalnya saya mendapatkan 38.845 komentar. Ini postnya lainnya juga sama, ini crawling komentar. Nah, untuk datasetnya itu bisa lihat di link ini atau link di deskripsi YouTube saya, itu sudah saya cantumkan. Ini kalian bisa lihat, ada readme, ada nanti bisa lihat dataset yang sudah saya bersihkan, dan dataset yang sudah saya labelkan juga. Jadi ini untuk men-crawlingnya itu cukup lumayan karena kalau langsung ngambil semua itu bisa rate limit sama GraphQL-nya ya. Jadi totalnya itu saya men-crawling sebanyak selama 4 jam ya. Untuk ini apakah proyeknya sudah pernah dibuat oleh seorang sebelumnya? Mungkin belum ya. Saya kalau cek Instagram juga kebanyakan post tentang komentar Nadiem ya. Jadi saya lihat juga belum ada. Jadi mungkinan ini proyek ini 100% original dari saya juga di GitHub juga. Saya belum searching juga sih ini. Saya punya ide untuk analisis ini. Jadi langsung saya terapkan karena saya juga mau analisis tadi sebelumnya itu pola buzzernya ya. Komentar buzzer dari pemerintah.
Jadi secara metodologi fokus utama proyek ini adalah melakukan fine tuning ya. Jadi model yang saya akan digunakan untuk analisis sentimen adalah Indobird ya. Indobird yang base karya tim Indo NLP. Jadi ini akan multitask learning, klasifikasi sentimen, emosi, dan deteksi buzzer ya. Diadaptasi dari berbagai riset NLP Indonesia di GitHub dan Kaggle. Oke, untuk flowcard-nya cukup panjang karena apa? Karena ini tidak hanya flowcard program saja yang harus saya jelaskan juga dari awal. Tahap preprocessingnya bagaimana, terus tahap untuk melakukan normalisasi, pelabelan, terus training, dan program. Jadi saya bagi beberapa flowcard. Saya akan menjelaskan pertama dari analisis sentimennya dulu, lalu sistemnya dulu. Ini mencakup keseluruhannya. Pertama itu kita akan saya bagi 8 tahap ya. Ini dari 38.845 komentar. Jadi pertama itu membaca dan membangun dataset dari 11 berkas CSV. Jadi ini 11 bekas itu maksudnya itu 11 post ya. Jadi saya mencari post-post yang banyak komentarnya dengan total komentarnya ribuan. Jadi saya akan jadi 11 bekas CSV, terus menggabungkan dan itu kolom turunan. Dan outputnya itu Parquet ya. Parquet itu adalah sejenis CSV juga, tapi biasanya untuk pelabelan, untuk analisis sentimen lebih cepat juga daripada CSV. Kemudian sampling terstratifikasi itu untuk sampel waktu cluster agar tidak bocor, menurut fase, tipe teks, dan tingkat likes-nya ya. Jadi fasenya itu maksudnya apa? Karena ini kasusnya ini sudah cukup lama dan ini baru ditetapkan ya, kasus terdakwanya dan penjara. Sebelumnya ini sudah dari tahun lalu. Jadi ini untuk fase ya, ini fase waktu, terus tipe teks dan tingkat likes-nya ya. Jadi berapa viral komentar itu di top komen biasanya. Terus nanti ada goal to do ini, maksudnya itu label saya sendiri, dan sifat to do ini adalah pelabelan untuk oleh LLM ya. Kalau pelabelan manual kan pasti banyak itu, lama. Terus 3, pelabelan 3 lapis gold. Nah, gold ini dibeli manusia sebagai acuan uji, saya label 710. Terus silvernya 5.912 dilabeli tadi LLM lokal namanya Onit. Terus nanti skema labelnya ada spam ini 2 ya, headnya true atau false, sikap ini ada 6 sikap, terus emosi ada 5. Kemudian menyusun train, false, dan test ya. Pastinya kita akan melakukan total, kita bagi dari datasetnya jadi train, data test, data file ya. Jadi ini totalnya 6.233, valuasinya 106, dan testingnya itu 283. Jadi semua dataset yang banyak ini, 38.845 itu harus diolah lagi, karena tidak mungkin 38.845 itu datasetnya bersih. Jadi hanya ada orang yang cuma komentar emoji atau yang tidak penting, misalnya spam, judul, atau lain sebagainya. Terus melatih modelnya itu dasarnya dari TPDF, dari kita agar ubah ke angka, lalu dan penyetelan ke Indobird-nya ya. Untuk multitaskingnya, satu encoder 3 head, terus menjadi untuk mendapatkan bobot model terbaik ya. Evaluasinya menggunakan F1 score. Terus kalibrasi tugasnya itu sentimennya kita menggunakan sentiment ID minimal 80% ya. Pastinya harus akurasi minimal paling bagus itu di atas 80%. Terus evaluasi tadi kita evaluasi lagi total semua keseluruhannya menggunakan F1 score dan makro F1 score untuk lebih presisi lagi. Oke. Jadi totalnya itu sikapnya 0,544, F1 score-nya 0,6244. Jadi ini auto spam dan 1. Untuk hasilnya itu nanti ada di report evaluasi JSON. Kemudian menyakor semua ya, scoring semua penuh dan
di hosting aplikasinya. Oke, menggunakan kita skor semua 38.845, lalu di hosting di Streamlit. Oke, kita langsung ke bagaimana pre-processingnya. Dari 11 berkas itu, ini 11 pos ya, paling mudah aku anggap ini 11 pos karena satu pos itu satu CSV. Kemudian baca apakah itu tanggal yang valid, karena setiap komentar itu ada tanggalnya juga. Kalau gagal ini akan berhenti, jika ya lanjut digabungkan semuanya. Terus ini strukturnya CSV-nya ada ID, post, username, waktu, like, text apa, dan itu is reply atau bukan. Kemudian diubah ke data frame biar bisa dibaca di Python. Terus menambah kolom turunannya teks bersih ya, ini yang sudah di cleaning. Terus hanya emoji dan khusus emoji aja, biasanya ada emoji. Terus ada fase peristiwa itu dari tanggal yang sudah kita pisahkan. Terus di clustering juga, oke, di clustering menggunakan karakter dan ukuran clusternya. Kemudian ini outputnya itu komentar Parquet dan profil JSON ya, jadi berubah format jadi Parquet. Lalu kita normalisasikan, ini tes komentar mentah, misalnya contoh gaji hakim naik 248%, ini salah satu komentar viral ya. Terus ini ada emojinya. Lalu kita karena ini emoji itu wajib diubah ya. Karena kan kalau emoji tidak paham, langsung emoji sedih, ubah ke kata. Terus kita bersihkan, normalisasi ringan untuk masukkan model, menggunakan NF-kasi, membuat karakter kontrol, merapikan space dan huruf besar. Jadi ini buat dipakai saat latih dan inferensi ya. Kemudian ada yang duplicate atau enggak. Terus lalu ada yang menggunakan emoji atau enggak. Jadi kalau ada yang emoji itu kita ekstrak semuanya, kita pisahkan semua. Kemudian pelabelannya nih, yang pelabelannya tadi sudah kita ubah formatnya Parquet, itu sejenis CSV lainnya. Terus clustering, terus apakah ada yang hampir yang terduplikat, misalkan ada 2 emoji sedih, terus ada emoji 1 sedih, terus padahal kan sama aja. Jadi itu near duplikat ya, hampir mirip. Kemudian itu ada kita sampling bagi 2. Gold, nah ini adalah pelabelan manual saya 710 komentar. Terus silvernya ini olah lama dengan model tadi Ornit. Dengan dari sini ya, jadi gurunya ini itu teacher dan ini studentnya, jadi akan menyelesaikan sesuai gold ini. Kita lanjut lagi. Setelah itu trennya 6.223, totalnya ini dari 321 gold yang saya labeling manual dan 5.912 itu oleh olah lama ya sama LLM. Kemudian nanti evaluasinya dengan 106 hanya gold, dan testingnya itu 283 ya, hanya gold saja. Karena kalau menggunakan silver kan itu labelingnya oleh LLM ya, itu agak kurang, jadinya harus dari manual yang sebanyak 710 komentar. Ini ada contohnya, ini adalah pelabelan silver oleh olah lama ya, olah lama model audit. Ya cukup lumayan karena ini jalanin inference GPU saya sendiri secara lokal. Ini kisaran totalnya 3 jaman ya. Ini 1 jam 22 menit itu baru setengah persen, sekitar 50%. Lanjut, ini model arsitektur utamanya itu InTheBird. Kita arsitekturnya nih ada tokenizernya, terus ada encodernya, sama min polling, sama pas pemilik headnya itu custom ya, custom. Jadi sesuai classing saya, classifiernya. Jadi ada bukan spam sama spam, terus head sikapnya itu ada pro, kontra, sama 2 kritik. Jadi itu yang antara 2 ya, langsung 2 pro sama kontra. Terus netral dan sama tak jelas. Ini yang lebih banyak itu ke tak jelas. Karena apa? Bahasa apa
bahasnya yang lain seperti itu ya. Biasa kalau komentar itu kan sangat variatif. Kemudian emosinya itu pasti marah, duka, sinis, harapan, dan netral. Kemudian ini tadi pelatihannya tadi 6.223, jadi ini yang sudah bersih. Lalu ini cross entropy sebesar diberi bobot 0,4 karena ininya noise ya, datanya ini banyak yang kotor, terus menggunakan Adam W sebagai optimizer, 6 epochs, terus landing rate-nya 0,00002, terus gradientnya itu AMP. Terus setelah itu menggunakan memilih epoch yang terbaik. Untuk cari suhunya itu tiap tugasnya minimalkan NNL, MBLK dibatasi 0,5 sampai 5,0. Kemudian nih kalibrasinya ya. Terus setiap tugas minimal jawabnya itu harus benar 80%. Ini menggunakan mode sentiment ID. Jadi ini hasilnya suhu sikapnya itu 1,52, terus suhu emosi 1,18, suhu spam 0,5. Ini temperatur semua ya, temperaturnya. Ini ambang sikapnya 0,62, ambang emosi 0,64, terus epoch terbaik ternyata 1. Yang tadi dipikirkan 6 epoch itu ternyata yang terbaik itu 1 ya. Ini early stopping yang kalau kita pelajari di deep learning. Terus valuasi makro F1-nya itu 0,51. Ini sebenarnya masih kurang karena apa? Karena ini datanya itu sangat variatif ya. Kemudian ini inferensinya tadi data mentah masuk, boleh kotor ya. Untuk kita bersihkan. Lalu string kosong apakah itu ada jawaban atau tidak. Terus tokenization, terus encoder 3 hit itu tadi spam, sikap, dan emosi ya. Itu 3 kelasnya itu. Terus kalibrasi softmax, terus argmax, terus apakah itu spam ya atau tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke sini lagi, hanya emoji atau tidak. Kalau tidak, langsung prediksi ya, objek hasilnya itu apakah termasuk kelas ini, kelas spam, atau kelas sikap, atau kelas emosi, terus nanti masuk masing-masing kelas, multi-kelas tersebut. Kemudian ini yang khusus aplikasinya. Untuk aplikasinya itu, saya menggunakan tadi ya, Streamlit Cloud gratis, free, pengguna. Jadi nanti pengguna mengakses stream cloud-nya, Streamlit-nya yang sudah saya hosting, terus nanti panggil Hugging Face-nya itu API, karena di Streamlit doang itu GPU doang, RAM-nya 1 GB batasannya, jadi nggak bisa. Jadi saya panggil Hugging Face, terus nanti ambil API-nya, request. Setelah itu nanti jika berhasil nanti akan hasil kartu prediksi ya, nanti membuat bobot, terus melakukan inferensi kalau dari specs Hugging Face-nya ya, namanya Gradio. Oke, jadi insight yang saya sudah dapatkan dari melakukan praktikum ini, ya respons ini yaitu pertama sistem hukum ya, jadi sekitar 27,3%, kritik peradilan mencapai 22,8% dari seluruh komentar, dan memuncak 27,3% pada fase vonis. Yang terakhir minggu ini ya, 2 minggu ini, menyalahkan Nadiem secara langsung kontra 70%. Nanti kita bisa lihat di Streamlit-nya, lebih lengkap datanya. Terus, ternyata duka besar 30,1%, dan marah 29,6%. Pasti ini lebih banyak antara duka sama marah ya. Mengisi hampir 6 dari 10 komentar, sedangkan harapan hanya 8,2%. Emosi negatif jelas mendominasi percakapan ya, karena kan ya tau lah ya, ini Nadiem, Pak Nadiem, ini sebenarnya menurut saya orang baik. Saya juga tidak setuju juga keputusan hakim. Kemudian kelas terbesar justru tak jelas, karena kan ini datanya sangat ambigu dan banyak unik di data Instagram komentarnya ya. Jadi sebanyak 26,5% komentar tergolong ambigu atau sarkas ya. Makanya kan tadi misalkan sebenarnya kalimatnya bagus, ternyata itu bukan ya, itu sarkas ya, atau majas hiperbolik lah ya. Oke. Lebih yang pro dan kontra 17%. Jadi ini adalah salah satu tantangan saya untuk melabelkan ini. Kemudian titik vonisnya itu 76%,
muncul pada rentang Juni sampai Juli 2006. Ini pas akhir-akhir ini ya, minggu terakhir kita kan 2 minggu yang lalu. Terus data mentah kotor ya, banyak nih mentah kotor karena ini dari Instagram. Saya juga crawlingnya juga masih kurang gitu, jadi ini masih kotor, harus wajib memeriksa bentuk garis dan bukan header ya. Terus ini sebenarnya ini kita lakukan fin tuning dari Indobird, hasilnya itu F1 score makronya itu 0,544, sedikit di atas TF IDF ya. TF IDF itu hanya 0,534. Lalu untuk 8.474 ini duplikat ya. Ini duplikat karena ya sudah saya jelas sebelumnya itu, ini kayaknya komentar buzzer ini banyak juga ini banyak duplikat, tapi saya belum lihat komentar apa yang duplikat itu karena langsung di drop ya, karena kita menganalisis itu apakah emosi pengguna atau gimana, ini wajib di drop. Ini banyak komentar buzzer ini sekitar 8.000 ini duplikat. Terus popularitas bukan proporsi, jadi ini 1.000 komentar itu Sikap Pro naik ke 30,2% dari 25,1% ya. Ini banyak yang komentarnya itu pro ya. Jadi lalu untuk emoji itu 11% itu hanya emoji. 11% komentar karena kan hanya sedih atau marah atau kaget dan sebagainya ya, karena kan banyak komentar juga hanya emoji saja. Jadi batasan hanya 11 unggahan Instagram, bukan supaya mewakili publik opini. Jadi ini bukan mewakili opini publik ya. Jadi ini bukan mewakili opini publik Indonesia, ini karena langsung diambil dari crawling di Instagram. Jadi ini sistem mengukur sistem komentar, bukan nilai bersalah atau tidaknya siapapun. Oke. Kita langsung aja ke sistemnya. Untuk tadi jika mau lihat dataset Kaggle atau Indobird-nya, ini modelnya sudah saya upload di Hugging Face, terus data source kodenya sudah saya upload di GitHub juga. Sekarang demo aplikasi. Di sini nanti bisa lihat, ini bisa akses dari sentimen Nadim Streamlit.app ya. Ini menggunakan Streamlit. Kita bisa lihat ini total komentarnya 38.642, 203 spam, ini banyak spam juga. Terus sikap terbanyak itu tak jelas karena itu banyak yang sarkas dan sebagainya ya. Terus emosi dominannya itu duka 30%. Terus ini rentang waktunya September 2025 sampai yang terakhir ini adalah Juli 2026. Jadi yang menonjol ini kita bisa lihat komentarnya. Ini kemarahan paling banyak diarahkan ke lembaga peradilan ya. Dari komentar non-spam, kritik peradilan muncul 22,8% dan kritik pemerintah 6,7%. Sementara mendukung Nadim 25,1%. Jadi menyoali keadilan proses hukum ya, ketimbang sekadar pro atau kontra terhadap satu orang. Ini ada contohnya, inilah posisi dan menaikkan gaji para hakim. Ini kita fokuskan hakim ini peradilan ya. Lucu hukum, ini peradilan. Terus fokus percakapan bergeser dari simpati kemarahan pada peradilan ya. Ini saat penahanan 2026 ya, hasilnya 2 minggu yang lalu. Ini menguat menjadi 27,3%. Nah, ini mencemarikan reaksi berat janggalnya vonis karena dan isu kenaikan gaji hakim ya. Ini ada isu-isu gaji hakim, makanya ini langsung naik, langsung kemarahan. Ini contohnya masih menunggu Mulyono. Ini menyebut lainnya juga. Selagi presidennya masih satu komplotan, hukum ini nggak ada perubahan. Lalu angka sudah dibersihkan dari spam ya, ini sudah jadi spam misalnya judi online, judol, itu dikecualikan dari statistik. Ini sudah saya matikan. Kalau jika mau lihat bisa di sini ya, dinyalakan. Jadi kita bisa lihat ini tak jelas, ini banyak komentar sarkasme atau yang lainnya yang tidak jelas. Terus ada mendukung Nadim, pastinya ini banyak mendukung. Terus kritik
peradilan nih banyak juga nih kayaknya sistemnya masih kurang. Terus menentang Nadiem itu 6.552 dan kritik pemerintah sebanyak 2.592 dan netral itu 727 ya. Oke, ini kita bisa lihat emosi-emosi para warganet ini marah. Ini hampir setara ya, marah sama duka. Ini dua ini emosi yang bergejolak. Marah dan duka pasti sinis, ini sinis pasti ke sistem peradilan kita, sistem hukum kita, dan harapannya ini harapan apabila hakim bisa mengulangin lagi, memberikan jawaban yang paling benar ya. Dan ini netral, ini sebanyak 4.000. Ini jadi ini dari percakapan saya crawling datanya dari ini ada yang Februari, terus puasa ada yang sekitar Mei, dan memuncak Juli ini ya, akhir-akhir 2 minggu yang lalu. Ini bisa kita lihat eksplorasinya. Nih komentar-komentarnya bisa kamu searching di sini. Dan sebagai tabelnya bisa lihat ini banyak ya ini. Bisa searching atau kita bisa lihat ini ada awan cloud. Nih yang paling muncul katanya Indonesia, terus hakim, hukum, negara, Jokowi, Pak Jokowi, keadilan, Nadiem dan sebagainya. Ini yang kalau jika merah ini mendukung menentang, terus hijau mendukung kritik peradilan. Nih ada gaji takut, Konoha adil, ini labelannya kritik peradilan, kritik pemerintah, ini biru-biru, terus netral, biru netral itu orange, pendidikan 1 tahu kasus, Google, ini netral, tak jelas, ini kalau abu-abu ya. Ini contohnya ada komentar, terang-terangan banget kejanggalannya, ini mendukung Nadiem, buka, terus lucu ini kritik peradilan tadi, inilah fungsi dari mereka bagi para hakim nih, kritik peradilan, terus sini sikapnya, dan sebagainya. Bisa lihat di komentar di hostingnya ya. Ini tren peristiwa ini dari awal, pas awal penyelidikan, dari September, ternyata masih banyak yang mendukung, ini abu-abu, netral. Lalu ini meningkat menentang Nadiem, babak KPK, terus lalu ini tak jelas, ini banyak ini penahanan ya, penahanan Mei, lalu terakhir nih Juli, pas ini tuntutan vonis, lalu banyak yang ini kritik peradilan nih karena ini fokusnya sudah divonis, sudah menetapkan hukum oleh hakim, ini langsung kritik peradilan langsung menaik ya, dari ini tipis-tipis langsung lebih fokus kritik peradilan. Oke, untuk sub isu atau targetnya ini pengadaan Chromebook, ini lebih banyak mendukung Nadiem, terus gaji hakim, ini kritik peradilan nih, ini tidak setuju ini. Lalu untuk kurikulum pendidikannya, ini tentang misalnya komentar tentang sistem Pak Nadiem, ternyata banyak yang menentang atau mendukung, ini kayaknya buzzer ini banyak ya. Terus Gojek lapangan kerja, ini kan ada yang tim Gojek yang mendukung, terus politik nasional, ini banyak kritik pemerintah, agama, bawa agama, ini pastinya di komentar pasti ada. Lalu dan proses peradilan, ini banyak kritik peradilan. Ini coba model ini yang sudah di fine tuning di Indobird, tinggal dijalankan, ini contohnya. Jika kena limit ini bisa kamu akses di Hugging Face di sini ya, bisa jalankan di sini. Atau kamu bisa masukkan token kamu di sini. Oke, di sini saya sudah masukin token Hugging Face karena kalau yang tadi yang free itu jadi setiap IP itu dibatasin ya. Sekitar 3-4 request itu baru kena rate limit. Jika kalau mau mencoba bisa langsung di sini login Hugging Face terlebih dahulu, bisa di sini juga. Setelah itu atau bisa di sini masukin token akses ya. Jadi ini bisa kita analisis, halo bersama Nadiem, atau kita bisa buat komentar ya sendiri nih sudah langsung di labeling. Misalkan
Hidup Jokowi. Biasanya kan ada yang komentar seperti ini. Hidup Jokowi, kritik pemerintah. Sini saya nih padahal bukan setuju ini sarkas ya. Atau semoga pemerintah memperbaiki tata sistem hukum lah. Sistem hukum ini contoh coba lainnya. Kritik peradilan ya ini langsung. Ini netral karena suruh lebih fokus sistem hukum. Ini kritik peradilan. Jika Anda ingin mencoba bisa langsung di sini aja ya. Di sentimen Nadiem Stanley up di sini. Coba model. Untuk metodologinya ini yang tadi saya jelaskan kembali lagi 38.845 komentar dari 11 unggahan Instagram post tentang korupsi pengadaan Chromebook ya. Ini labelnya ada 3 lapis spam, ini judi promosi, atau ini dikecualikan atau sikapnya 6 kelas. Terus ada mendukung, menentang Nadiem, kritik peradilan, kritik pemerintah, netral, atau informasi, atau tak jelas. Terus dan emosi, marah, duka, sinis, harapan netral. Jadi ini tidak target yang tertulis, bukan menebak posisi politik penulis ya. Terus modelnya menggunakan Indobird, tadi labeling dengan gold set ya. Tadi saya sendiri dan tadi sifat set itu oleh lama on it, terus metrik makro advance score buat pengujiannya. Nah, ini keterbatasannya itu yaitu tadi sarkas, banyakkan komentar sarkas dan sindiran halus tetap sulit ya. Jadi makanya modelnya itu akurasinya masih kurang di atas 80%. Jadi ini tidak untuk klaim ilmiah tanpa validasi lanjutan. Oke, terima kasih. Jika Anda suka, like. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Sampai jumpa project berikutnya. Dadah.